Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 patologi. Nama saya Rida Tresna Haryani. Nama saya Rizky Sugita. Nama saya Roni Kurniawan. Diabetes mellitus yang juga sering disebut penyakit gula atau kencing manis adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang melebihi batas normal. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa diperoleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin harusnya diproduksi oleh pankreas. Pada penderita diabetes mellitus, kemampuan pankreas tidak cukup untuk menghasilkan insulin, sehingga banyak glukosa yang tidak masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Jika diabetes mellitus tidak diobati dengan perawatan yang tepat, maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi, bahkan bisa mengancam nyawa penderita. Ada beberapa jenis diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Penderita membutuhkan suntikan insulin setiap hari seumur hidup untuk bertahan hidup. Sering didiagnosa pada anak-anak atau remaja, tetapi juga bisa terjadi pada usia berapapun. Gejala diabetes tipe 1 sering kali muncul secara tiba-tiba dan dapat memburuk dengan cepat. Seperti pada anak-anak, yaitu penurunan berat badan meskipun sudah banyak makan. Yang kedua, diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau resistensi insulin atau tidak memproduksi cukup insulin. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang paling umum. Resistensi insulin sering dikaitkan dengan faktor gaya hidup, obesitas, dan riwayat keluarga. Diabetes tipe 2 ini paling sering didiagnosis pada orang dewasa, meskipun kasusnya meningkat pada anak-anak dan remaja. Diabetes tipe 2 berkembang secara bertahap dan sering tidak disadari sampai muncul komplikasi. Seiring berjalannya waktu, kadar gula darah yang terus tinggi dapat merusak saraf dan pembuluh darah, menyebabkan gejala yang lebih serius. Yang ketiga, diabetes gestasional. Peningkatan kadar gula darah yang hanya terjadi pada ibu hamil, biasanya antara minggu ke-24 dan ke-28. Kondisi ini umumnya hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi jika tidak ditangani. Ibu yang pernah mengalami diabetes gestasional juga berisiko lebih tinggi terkena DM tipe 2 di kemudian hari. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala umum pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, ada poliuria, yaitu sering buang air kecil. Dikarenakan hiperglikemia, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa berlebih melalui urin. Kemudian ikut terbawa menjadi produksi urin meningkat. Contohnya, seseorang pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang baru terdiagnosis mengatakan setiap malam terbangun 2-3 kali hanya untuk buang air kecil dan volume urin terasa lebih banyak dari sebelumnya. Yang kedua, ada polidipsia, yaitu rasa haus yang meningkat. Karena kehilangan cairan lewat urin, maka tubuh merasa haus terus-menerus untuk menggantikan cairan yang hilang. Contohnya, pasien mengeluhkan selalu ingin minum air banyak, bahkan setelah minum pun masih terasa haus. Yang ketiga, ada polifagia, yaitu nafsu makan terus meningkat, yaitu sel-sel tubuh kekurangan energi karena glukosa darah tinggi, tapi tidak bisa masuk ke sel-sel. Insulin tidak bekerja atau tidak cukup. Jadi, tubuh merasa kelaparan meskipun makan sudah cukup. Misalkan, biasa kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, ini bisa lebih dari itu, bahkan bisa 4-5 kali. Yang keempat, ada penurunan berat badan tanpa sebab jelas. Karena tubuh mulai memecah lemak dan otot untuk energi karena glukosa tidak dapat digunakan secara efektif oleh sel. Contohnya, seseorang bisa mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kg dalam waktu 3 bulan, padahal tidak melakukan aktivitas pola makan dan aktivitas tidak berubah. Yang kelima, kelelahan, lemah, atau kurang energi. Yaitu glukosa dalam darah banyak tapi sel-sel tubuh tidak bisa memanfaatkannya.
Jadi energi sel rendah, timbul rasa lemah dan cepat capek, letih, lemah, lesu. Contohnya, meskipun seseorang cuma naik tangga atau jalan kaki, dia merasa lebih capek dari sebelumnya, meskipun aktivitas ringan. Yang keenam, ada penglihatan kabur. Disebabkan oleh perubahan kadar glukosa darah secara cepat dapat menyebabkan perubahan bentuk lensa mata atau pembuluh darah kecil di retina terganggu, sehingga menyebabkan penglihatan kabur. Misalkan ada pasien melihat tulisan kecil, kemudian kadang kelihatannya seperti kabur, terutama setelah makan banyak atau saat gula darah naik. Yang ketujuh, ada luka yang mudah infeksi atau lambat sembuh, yang disebabkan oleh hiperglikemia kronis, mempengaruhi sirkulasi darah dan sistem imun sehingga luka lebih lama sembuh dan infeksi lebih mudah terjadi. Misalkan ada luka kecil di kaki yang biasanya sembuh dalam beberapa hari, pada pasien diabetes mellitus tetap terbuka, bahkan lama untuk sembuh. Yang kedelapan, ada rasa kesemutan atau kebas di tangan atau kaki yang disebut neuropati. Misalkan di area badan terasa sangat kebas. Baik, selanjutnya yaitu faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus. Ada dua. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua, faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah yaitu faktor genetik atau keturunan, yang dimana seseorang, orang tua, seorang ibu atau saudaranya memiliki penyakit diabetes mellitus, itu bisa kemungkinan terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, yaitu usia tua atau lebih dari 40 tahun, itu biasanya rentan terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama, ada obesitas atau kelebihan berat badan dari biasanya. Yang kedua, ada kurang aktivitas fisik atau gaya hidup sedentari. Yang ketiga, dia tidak sehat, tinggi gula, karbohidrat sederhana, lemak jenuh, rendah serat, buah dan sayur. Pola makan yang buruk dikaitkan dengan resiko terkena penyakit diabetes mellitus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Roni Kurniawan. Setelah kita mengetahui tentang tanda atau gejala serta faktor risiko dari diabetes mellitus, dan jika kita merasa bahwa sebagian besar atau sebagian kecil saja tanda-tanda atau gejala tersebut ada pada diri kita, maka sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan diagnosis oleh dokter atau petugas yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Ketika Anda datang ke rumah sakit, maka akan dilakukan diagnosis dengan cara diantaranya adalah wawancara medis. Dokter atau petugas akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang gejala ataupun keluhan serta faktor risiko yang sedang Anda alami. Pertanyaan ini penting untuk menggali informasi yang lengkap dan utuh sebagai salah satu bahan pertimbangan dokter dalam menentukan diagnosa. Sehingga Anda sebagai pasien harus menjawab dengan benar dan harus jujur. Jangan ada yang ditutupi, karena ini akan berpengaruh terhadap jenis pengobatan yang akan dijalani nantinya jika memang benar Anda dinyatakan sebagai pasien penderita diabetes mellitus. Setelah wawancara medik, diagnosis selanjutnya adalah dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Dokter ataupun petugas akan melakukan pemeriksaan tanda atau gejala yang tampak pada diri pasien atau yang dirasakan oleh pasien. Di antaranya adalah tanda-tanda komplikasi neurologis, tanda-tanda komplikasi yang ada di mata, kemudian tanda-tanda komplikasi yang ada di kulit, dan tanda-tanda ketoacidosis diabetik. Diagnosis selanjutnya adalah dengan pemeriksaan penunjang laboratorium atau pemeriksaan kadar glukosa dalam darah pasien. Pemeriksaan yang pertama adalah glukosa darah puasa atau GDP. Itu pasien puasa minimal 8 jam dan hanya boleh minum air putih sebelum pemeriksaan. Dengan kriteria dosis normal adalah kurang dari 100 mg per desiliter dan diabetes apabila lebih dari 126 mg per desiliter pada 2 kali pemeriksaan yang berbeda. Selanjutnya adalah glukosa darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Pada pemeriksaan ini, pasien berpuasa lalu diberikan 75 gram glukosa anhidrat dalam 250-300 ml air.
Kadar glukosa darah diperiksa 2 jam setelah minum glukosa dengan kriteria dosis normal adalah kurang dari 140 mg per desiliter dan diabetes apabila lebih dari 200 mg per desiliter. Selanjutnya adalah gula darah sewaktu atau tanpa puasa. Pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan saja. Kriteria dosis diabetesnya adalah apabila lebih dari 200 mg per desiliter disertai gejala klasik diabetes. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin triglisi. Ini untuk menggambarkan kadar rata-rata glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir. Dengan kriteria dosis normal adalah kurang dari 5,7% dan diabetes apabila lebih dari 6,5%. Dengan catatan HbA1c tidak akurat pada kondisi seperti anemia, hemoglobinopati atau penyakit ginjal kronik. Pengobatan diabetes mellitus. Pendekatan pengobatan diabetes mellitus tergantung pada jenis diabetes yang diderita oleh pasien. Pengobatan diabetes mellitus bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah agar tetap dalam batas normal dan mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang. Untuk diabetes mellitus tipe 1, karena disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang dapat berhubungan dengan autoimun atau gangguan sistem kekebalan tubuh yang merusak sel penghasil insulin. Selain itu, diabetes tipe 1 bisa tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Karena tubuh tidak lagi memproduksi insulin, maka penderita diabetes tipe 1 harus mendapatkan insulin dari luar melalui suntikan atau pompa insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Insulin yang diberikan dapat berlaku seumur hidup. Beberapa jenis insulin yang diberikan kepada pasien diantaranya adalah insulin dengan aksi cepat, kemudian ada insulin dengan aksi kerja panjang, dan insulin dengan aksi kerja campuran atau kombinasi, terapi basal, bolus. Untuk pasien penderita diabetes mellitus tipe 2, apabila perubahan pola gaya hidup sehat tidak mampu untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah, maka pengobatan dilakukan mulai dengan obat oral atau OAD. Dan obat pertama yang sering digunakan adalah dari jenis metformin. Namun, jika sudah mengkonsumsi obat metformin, ternyata gula darah masih tetap tinggi, dapat ditambahkan obat-obatan dengan jenis seperti sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, GLP-1 agonis, dan atau diberikan insulin apabila tetap masih tinggi kadar glukosa dalam darahnya. Dan yang harus diperhatikan oleh semua penderita diabetes yang sudah mengkonsumsi obat-obatan harus memperhatikan petunjuk dokter. Jangan menggunakan obat-obatan secara sembarangan karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Pencegahan diabetes mellitus. Bagi kita yang sampai saat ini masih sehat dan belum dinyatakan sebagai penderita diabetes mellitus, sebaiknya kita harus mampu menjaga dan mencegah faktor risiko terjadinya penyakit tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah membatasi makanan yang mengandung gula murni, tepung, goreng-gorengan, tinggi garam, bersantan, dan makanan cepat saji lainnya. Minum air putih yang cukup dan hindari minuman bersoda. Yang kedua, rutin berolahraga 3 hingga 5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit. Yang ketiga, menjaga berat badan agar berada di rentang indeks massa tubuh normal. Yang keempat, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan alkohol. Yang kelima, istirahat tidur yang cukup dan berkualitas serta kelola stres dengan baik. Yang keenam, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan apabila memiliki faktor risiko. Yang ketujuh, bagi ibu hamil, sebaiknya rutin menghadiri antenatal care semasa kehamilan dan tetap aktif melakukan latihan fisik sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang terakhir, saran untuk penderita diabetes agar kadar gula dalam darah tetap terkontrol dan komplikasi bisa dicegah. Di antaranya, yang pertama, menjaga pola makan sehat atau diet diabetes. Yang kedua, aktivitas fisik secara teratur. Tidak perlu aktivitas fisik berat seperti orang yang belum terkena diabetes mellitus. Tapi Anda cukup melakukan kegiatan fisik secara rutin seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, yoga, atau senam ringan. Yang ketiga, kepatuhan minum obat. Anda harus rajin minum obat namun sesuai dengan resep atau anjuran dokter. Jangan sampai mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan secara sembarangan di luar dari anjuran dokter. Nah, yang keempat, perawatan kaki dan kulit. Periksakan kaki setiap hari, gunakan alas kaki yang nyaman dan bersih, dan segera periksakan apabila ada luka yang tak sembuh dalam beberapa hari. Dan yang terakhir adalah kontrol rutin ke dokter. Periksakan gula darah rutin, dan pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan. Cek tekanan darah, kolesterol, fungsi ginjal, dan mata secara berkala.
Sekian materi dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.